Halo guys, kembali bersama gue di channel Uli Neko. Nah, ini gue pesen anime lagi yang jadi favorit gue di musim summer 2024 adalah Rosidere. Ya, jadi kemarin ya bisa bilang episode yang wow banget. Jadi memang baik adik Yuki sama adik Alia ini emang bener-bener damage banget gitu kan. Mereka menunjukkan bagaimana mereka ini punya pesonanya masing-masing gitu kan, terutama si Yuki ya. Jadi emang Yuki ini nggak disangka gitu, ternyata emang dia ini adalah bisa dibilang ya adik dari si Masajika gitu kan. Itu kan sebuah plot twist gitu kan, yang sebenarnya sih emang sudah agak sus ya, kok bisa ada sedekat itu gitu kan, tapi ternyata emang benar mereka adik kakak. Nah, makanya kita lihat begitu Alia ini belum tahu mereka ini adik kakak nih, responnya nih bakal gimana nih, apakah terus akan berprasangka buruk kalau selama ini emang Masashika lebih condong lebih suka dengan si Yuki, atau mungkin seperti apa, mungkin suatu saat sih bakal ketahuan sih gitu. Dan ya udah, kita lihat apa yang akan jadi di episode ini untuk mengubah Magus untuk episode baru dari Rosidere. Let's go. Oke, lalu nunggu berlama-lama lagi langsung ke episode terbaru dari Rosidere. Let's go. Berarti opening dulu nih ini. Oke, kita opening dulu. Wah, gila ya. Rasanya tuh pengen gini, atau gini juga, atau gini ya kan. Ketika si Alia mengkisu atau mencu kalau endingnya kemarin tuh. Gue penasaran anjir, nih endingnya apa nih yang di episode 3 ini nih. Please, gue ngarep banget ya. Kalau lagu-lagunya mengarah ke lagu-lagu happy ya, gue ngarepnya sih lagu-lagu yang di Nisekoi itu keluar lagi, men. Iya. Yeah. Kalau emang lagunya yang happy-happy ya, yang gula, yang wholesome nih, semoga ada gitu, please. Jika nanti tidak yakin. Bapak gue bilang, men, ini semua hampir ya, gue nggak bilang satu dua ya, hampir semua opening di summer ini unik semua, men. Gue sampai bingung gitu kan, milih nomor satu nih siapa gitu kan. Akhirnya balik lagi, men, lagu yang bener-bener gue cari di sini gitu, yang cocok sama gue gitu. Oh no. Adik kakak mah apa-apa. Berarti emang nggak, berarti emang nggak, tadi si ini ngomong Masya sih, berarti emang ada hubungan yang beda nih, apa jangan beda bapak nih, apa beda orang tua nih. Iya nggak sih, ya kalau sadar sih tadi. Ya rambutnya juga beda sih ya kan. Nggak juga sih, adik kakak boleh kok rambut beda gitu. Benar, benar ya. Ya tadi itu nih menarik percakapan Alia sama tadi si Masya gitu kan. Wah, ini di Rusia anjir, Vladi. Oh iya kan, bener kan. Hmm. Ternyata SD ya. Kayaknya SD sih harusnya sini. Kan 6 tahun kan. Wah gila, full Rusia nih. Rasya.
Ah, lucu banget. Adik kecil. Infinity. Oh, sebagas. Sumpah nih, anjir, gue nonton film Rusia nih. Infinity. Oh, gila sih. Masih ada waktu seminggu gitu. Oke. Mm-mm. Hmm. No. Ya, salah paham ya. Ya. Gua nggak kaget ya kalau Sumipe ya. Sumipe tuh emang Rusianya bagus. Makanya kenapa Alia dikasih atau bisa dibilang hmm, hmm, oh kayak kayak ini ya. Oh, yang kayak kayak si Kuze di episode kemarin. Oh, damn. Demek banget. Hmm. Anak sekecil itu men, ya kan. SMP kah? Iya, SMP. Nah, itu hmm, pertemuannya dengan si Kuze kan kayaknya. Oke. Hmm. Iya, jadi anggapannya si Kuze ini pemalas gitu kan. Pasti ada yang satu dua gitu. Ya, itu kata-kata yang sering didengar, ya kan? Jarang lagi, man. Fuji datang nggak nih? Let's see.
Hmm. Hmm. Masuk akal. Hmm. Matanya itu udah kagak boleh. Hmm. Ya, betul. Betul. Bener, bener, bener. Kan kerja sama ya kan. Makanya ini bener, bener. Oh. Kayaknya Kuze di SMP emang god banget kayaknya. God. Enggak, lebih ini aja sih, lebih kelihatan eh, ya kelihatan kayak lebih aktif, lebih mau ngomong gitu kan. Ya gue tahu di SMA juga sama gitu. Tapi kelihatan lebih care aja sih. Ya benar. Oh, apa masalahnya? Kira dia benar. Set, buat. NPC-nya Shadow Garden emang nih the best emang. Si botak dari gua hantu emang. Tapi setidaknya dia lebih inilah, apa sih, lebih apa namanya? Lebih wih. Oke, kalau gue ditakutin aja nih, gue mau lah. Siapa yang nggak mau ditakutin? Yang ada gue refleks peluk. Ah, wih, ya kan? Kalau dikejar sama, terasa mudah gitu. Klasik banget ya, klasik banget ya. Dan Sabareng di Api Unggun, wah gila sih. Ini kangen banget sih, momen paling dikangenin di masa sekolah gitu. Iya benar. Ya percaya sih. Nah, dia anak terdidik soalnya dari kecil. Sekunang ini sama. Hmm.
Mm-mm. Turun dengan semata. Mm-mm. Nari bersama kah? Hmm. Oke, mau kamu menari? Ah iya. Skip, 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 skip. Skip, 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 skip. Skip, skip. Skip, 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 skip. Pasti dilindungi sama kusin nih. Langsung ditarik. Let's go. Come on, Gaku sih. Gue liatin orang-orang dong. Wah, kita sih heartwarming banget. Bener-bener heartwarming banget. Uh. Hmm. Gila ya. Doga nih tajam banget sumpah. Seneng gue liatnya gitu. Ya di aduh, pada pengen lihat gue. Pada pengen lihat gue. No way. Pakai bahasa Rusia. Hmm. Hmm. What? Fotonya di blur tadi. Sah. Wah, penasaran gue. Jangan-jangan nih sama cowoknya nih. Jangan-jangan sama nih. Kalau sama nih, wah sekali nih. Soalnya di sensor. Kalau nggak disensor, ya buat apa gitu loh. Kan logikanya begitu kan. Asin. Hmm. Masya.
Langsung ngegrip tangannya aja apa nih? Hmm. Oh iya, ini kayaknya kayaknya bener sih. Oh, sahnya ya, Sachika berarti ya. Gimana? Iya kan, bener kan? Dia nggak surprise banget sih kalau emang bener. Iya kan? Ya selalu logikanya kan begitu. Buat apa disensor fotonya gitu kan? Eh, hmm, bedanya bedanya kalau Masya nih jujur gitu kan. Tapi kalau Alia terus nyanyi buat nge, buat ngekadalin si Masya, Masya, iya, si ini si Kuze Kuze. Hmm. Hmm. Masnya tuh lucunya kayak ngingetin anak kucing ya. Lucu banget ya. Lucu banget. Ini terlalu bebas. Ntar ketemu ketemu Alia lagi ntar di mana gitu kan. Iya, miau. Kosong banget. Iya. Oke. Oh, oke. Oh, oh. Wah, gila sih. Ini bukan ya. Ini drama-drama tipis ya. Kaget, kaget gua. Gue pikir lu mau ngecu anjir tuh. Mau ganti peluk doang. Kak. Wow. Kan lucu banget. Oke, ini ending apa lagi nih? Eh, Oh, lebih wow, ini ya, lebih santai, santai. Oh, nggak tahu gue ini, nggak tahu gue. Atau butuh review dulu kali, biar gue tahu. Ini lagu lama apa lagi nih?
Yang tahu isi di komentar ya. Yang tahu isi di komentar. Gue juga nggak tahu sih ini. Gue belum dapet nih. Mungkin kalau refnya muncul nih, kayaknya gue tahu nih. Lucu banget sih. Nggak tahu gue, nggak tahu isi di komentar ya. Ini lagu apa nih kan, isi di komentar. Oke, ini pasti lagu lama nih, cuman gue nggak tahu ya seperti aja. Jadi intinya adalah episode ini sedikit lebih serius sih ya kalau dibanding episode kemarin. Jadi akhirnya terjawab apa yang sebenarnya menjadi pertanyaan beberapa episode kemarin gitu, lebih tepatnya di episode 1. Jadi ternyata kenapa sih Alia bisa sedekat itu sama Kuze gitu kan di awal-awal, dan ternyata ini terjawab nih di episode ini gitu kan. Ternyata memang si Kuze ini punya kedekatan dengan Alia karena emang di masa kecil emang mereka udah dekat, lebih tepatnya di SMP gitu kan. Jadi makanya akhirnya segala hal yang bisa dibilang diperjuangkan sama Alia ini tidak sejalan dengan apa yang diperjuangkan oleh teman-temannya. Jadi ngerasa bahwa apa yang dipikirkan Alia ini tidak sejalan dengan temannya. Alia kan orang kan serius banget kan. Alia orangnya benci banget dengan kekalahan. Alia ngerasa bahwa dia harus total dengan melakukan sesuatu hal gitu kan. Tapi teman-temannya ini kayak terlalu menggampangkan. Jadi akhirnya ya Alia jadi nangis gitu kan, Alia jadi sedih sendiri gitu kan karena pemikiran dia sama teman-temannya tidak sejalan gitu kan. Tapi di sini ada Kuze gitu kan yang mencoba untuk menyadarkan dia gitu kan kalau ya ada beberapa hal yang bisa dikerjakan bersama, ayo kita kerjakan bersama gitu kan. Kalau emang waktunya individu ya individu gitu kan. Jadi makanya di sini Kuze benar-benar membuat mata Alia ini terbuka gitu kan. Dan akhirnya berjalan terus nih ya kan, hubungan yang bisa dibilang sudah dibentuk sejak lama gitu kan, dan akhirnya membuat akhirnya kedekatan saat dia di SMA sekarang ini benar-benar terasa kayak gitu. Jadi makanya kan itu jadi sebuah pertanyaan yang sudah akhirnya terjawab gitu kan di episode kemarin, kenapa sih kok bisa sedekat itu sama Alia gitu kan si Kuzi, karena emang di SMP tuh emang udah deket banget kayak gitu, dan akhirnya terjawab gitu kan seperti itu. Dan ya yang kedua gitu kan soal orang tua. Nah ini gue sebenarnya agak sedikit bingung gitu kan tentang lebih tepatnya dua latar kedua orang tua mereka. Kalau kita bicara soal Kuze tadi sama si Yuki, itu memang ternyata emang dari kecil emang mereka ini terpisah gitu kan, ibunya dengan bapaknya sepakat untuk berpisah. Nah akhirnya kan si Kuze kan bilang kan, lu mau si siapa namanya, si bapaknya ini kan ngomong gini kan, kita berdua nih sepakat untuk berpisah bla 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 gitu kan. Ya Kuze kan bingung kan harus gimana gitu kan. Akhirnya Kuze memutuskan untuk ikut sama ayahnya. Tapi ketika akhirnya si Yuki ini tadi sakit gitu kan, akhirnya ya dia peduli juga sama Yuki gitu kan, dalam tanda kutip. Ya sebenarnya emang yang bisa benar-benar jaga Yuki ya si Kuze sendiri gitu kan. Jadi emang dari kecil mereka udah broken home gitu loh. Jadi makanya di sini kan kerasa banget ya, kerasa banget ininya apa namanya, sesuatu hal yang mengganjal gitu. Jadi ya udah, jadi emang kasihan aja sih ngeliat si Kuze sama Yuki emang menjadi salah satu keluarga yang broken home gitu kan. Nah bagaimana kalau misalkan melihat ke depannya nih hubungan keluarga mereka gitu kan, apakah akan di-spill atau mungkin ya udahlah cuman kita hanya perlu tahu aja gitu kan kalau mereka ini broken home udah gitu. Apakah nanti ada momen atau bakal ada episode atau mungkin atau di bagian apa gitu kan nanti ke depannya ketika keluarga mereka ini akhirnya jadi bersatu lagi, itu ada nggak gitu loh. Kalau misalkan ada isinya di komentar, oke? Tapi jangan terlalu spoiler banget ya. Jadi misalkan kayak ada bang, ada, kalau misalkan ada isi aja ngomong ada gitu kan. Kalau misalkan emang nggak ada, ya udah berarti emang dasarnya emang cuma buat kasih tahu aja ke penonton gitu kan kalau
mereka broken home, udah itu doang. Nah, kalau misalnya atau bisa bilang misalnya lagi masalah soal keluarganya si Masya sama si Alia, itu tadi kan di awal-awal kan si Masya kan ngomong Alia kan ngomong ke Masya gitu kan, dengan ngomong Masya gitu kan, bukan ngomong kakaknya, kakak gitu kan, atau sebutan kakak gitu kan, atau ngomong onisan gitu kan. Tapi Masya bilang, kenapa kamu tidak manggil kakak gitu kan, ya karena aku mungkin belum terbiasa gitu tadi kan, kalau nggak salah dialognya seperti itu tadi di awal kan. Nah, apakah ini terjadi juga pada mereka, atau bisa bilang apakah mereka juga termasuk salah satu keluarga yang broken home juga? Karena kalau misalkan emang broken home juga, gua rasa nggak pas, karena ketika tadi si Ali yang ngomong dengan sebutan Masya, berarti kan dalam tanda kutip apakah Masya ini adalah kakak tirinya Alia? Itu kan logikanya kan begitu, sama seperti yang terjadi pada si Yuta sama si Saki gitu kan di anime sebelah gitu kan, atau anime Gimme Sekatsu gitu kan. Apakah posisinya seperti itu? Jadi makanya gue juga kurang tahu, karena kayak terlalu ambigu banget kan. Nah, kalau emang bener seperti itu, ini masuk akal. Jadi kan artinya emang ternyata baik Alia sama si Kuze itu mereka berdua nih korban broken home dua-duanya gitu kan, seperti itu. Jadi ya emang takdir sih ya, emang bener-bener emang takdir tuh emang nyata sih itu. Dan gak disangka ternyata emang Masya itu menyimpan foto kecil gitu kan, atau bilang foto di kalung yang dimana dia ini menunggu Sha ya kan, Sha ini siapa gitu kan. Nah gitu kan ada foto sensor kan. Nah berarti feeling gue nih jangan-jangan nih yang tadi waktu di episode 1 nih ternyata dia nih si Masashika kecil nih, atau Kuze kecil nih ya kan, ketemu siapa Masya nih ya kan. Ini feeling gue sih ke situ, karena nggak mungkin kalau misalkan foto disensor gitu kan, terus nggak diliatin. Kemungkinan menurut gue ya, kemungkinan tuh ada dua. Kalau foto itu disensor, kemungkinan satu memang itu fotonya Kuze, jadi kita sebagai penonton tidak boleh tahu gitu kan kalau ternyata Kuze, foto yang ada di situ adalah Kuze kecil. Lalu yang kedua, sebenarnya itu bukan Kuze, tapi foto orang yang sudah nggak ada, jadi meninggal lah ibarat itu kan, foto yang emang udah nggak ada, makanya kan disensor. Jadi itu udah klasik banget sih, tipikal film-film manapun gitu kan, ketika fotonya itu tidak ada atau diblurin gitu kan, berarti kan nunjukin kalau orang itu sudah tidak ada gitu kan, atau mungkin nunjukin clue kok sebenarnya orang itu ada gitu kan. Nah itu, jadi makanya di sini ketika tadi akhirnya mereka berpas-pasan, atau bisa bilang mereka face to face tadi kan, pada saat Masya bertemu dengan si Kuze, nah Masya agak baper nih. Nah jangan-jangan emang Kuze kecil nih yang ada di foto itu. Nah gitu, jadi ini bener-bener rumit men. Jadi kalau emang cinta masa kecilnya si Masya ini adalah si Kuze, wah bagaimana perasaan dia ke Alia gitu kan. Itu sih jadi yang herannya sih gue sih gini, yang heran gue kenapa si Kuze ini tidak mengingat Masya kecil, dan Masya juga nggak terlalu ingat dengan Kuze kecil gitu. Jadi ketika mungkin make sense ya kalau misalkan emang nggak ingat, karena mungkin mereka sudah lama tidak bertemu gitu kan, dan ketika tahu ternyata lu itu adalah Kuze kecil, wah dia kaget dong si Masya gitu. Jadi makanya mungkin itu sih lebih masuk akal. Jadi alasan mereka tidak ingat karena mungkin mereka sudah lama tidak bertemu gitu kan, dan melihat wujud ternyata si Kuze itu ternyata emang sekarang udah gede gitu kan, dan ternyata emang foto kecilnya beda gitu kan. Nah itu jadi kayak ngerasa kok, oh ternyata nih gue feelsnya bener-bener mirip nih dengan apa yang terjadi ketika gue diselamatin sama Kuze kecil gitu kan, atau mungkin sama orang ini gitu kan, seperti itu. Jadi yang rasa doki-dokinya tuh kelihatan gitu. Itu sih. Nah yang terakhir atau kepanjangan men. Ini yang terakhir soal tadi ya, soal ini sih menurut gue nih, kenapa sih alasan Halia tuh diisi sama FA atau voice actornya dari Sumire Osaka, karena emang Sumipe ini emang dalam tanda kutip emang biasa ngisi karakter Rusia sih, jadi makanya kan dia kan cukup fasih ya, walaupun gua emang nggak begitu hafal aksen yang akan atau bisa bilangnya aksen Rusia gitu kan ya, gue juga nggak tahu Rusia gitu kan, makanya gue nggak tahu apakah itu sudah tepat atau benar, ya hanya orang Rusia yang tahu lah gitu kan bagaimana apakah ada aksennya dari bahasa Rusia itu sendiri. Tapi yang jelas pemilihan si Alia ya kan, lebih tepatnya pemilihan Sumire Osaka ngisi Alia itu sudah tepat banget gitu kan, karena emang Sumire Osaka atau voice actornya atau
seiyunya dari Alien ini emang biasa ngisi karakter Rusia gitu loh, jadi atau karakter anime yang berhubungan dengan Rusia gitu kan, jadi ya menurut gue emang udah pas gitu kan, jadi nggak ada yang miss tadi kan, gue ngeliat juga oke. Jadi ya kalau masa aksen sih itu orang Rusia yang lebih paham lah, kalau gue kan nggak tahu apa-apa gitu kan, jadi menurut gue ini udah total banget sih ngeliat nunjukin kalau skillnya Sumipe ini benar-benar keluar semua tadi itu di 10 menit awal gitu kan, jadi benar-benar top banget lah Sumipe ini. Gue luar biasa menurut gue sih totalitas dia sebagai mengisi karakter alien emang top banget gitu. Ya itu sih kalau animasi mah udah nggak gua komen ya, emang udah tukang kumut emang gak like, udah apa yang mau dikomenin gitu kan, udah pasti bagus gitu loh. Seperti itu ya, nggak ada yang miss lah menurut gua, nggak ada yang miss, nggak ada yang aneh, dan good job untuk episode ini. Jadi kayak lebih ke serius aja sih gua untuk episode ini. Ya udah itu pertanyaannya sih. Jadi kalau misalkan pertanyaan kalian misalkan jawaban kalian terlalu mengandung spoiler, ya jangan sih, mendingan sih, nah nggak seru dong ya kan. Boleh lah kasih clue atau mungkin kasih peringatan gitu kan. Kalau mau baca ya kasih peringatan lah gitu kan, boleh lah, boleh banget. Tapi kalau misalkan kalian sampai yang benar-benar terang-terangan kalau bang gini, ya gua hapus lah. Gua hapus lah sebelum gua baca gitu kan. Kalau ternyata nanti gua baca dan ternyata gua tahu, ya nggak seru men, bisa-bisa gua drop gitu loh. Gua drop react, ya gua mending nonton pribadi aja gitu, karena kan dicari ketika orang nonton reaction kan emang dari reaksinya. Ketika gua tahu ini nih ceritanya begini nih, ya kesannya jadi kayak udah tahu semua dong, jadi nggak seru dong. Aku tahu ya, karena lu emang baca manganya gitu kan, jadi makanya lebih baik boleh lah di spill dikit, maksudnya boleh dikasih clue-cluenya gitu kan, tapi jangan yang terlalu jauh, terlalu vokal gitu kan, ngasih tahu kalau bang nanti gini, jangan gitu. Jadi cuman cukup apa yang terjadi di episode ini aja, seperti itu. Yaudah itu jadi gua, yang pasti jangan lupa subscribe dan isi di komentar kira-kira anime sama apa lagi yang kalian ingin terus aku bahas. Jadi gua masih terbuka sebenarnya sih, tapi lebih tepatnya kalau misalkan ada beberapa anime nanti bakal gue drop di tengah jalan gitu kan, jadi mungkin bisa jadi pengganti dari anime lain gitu. Dan yang aku suka, kalau nggak suka tinggal di dislike saja, dan jangan lupa notifikasinya agar lu tidak akan terganggu gua. Dan sampai lagi di episode gue selanjutnya, dan bye.